Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Arsul Arif dari Forum News Network. Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang dakwah Khalil Nafis menyerukan agar para siswi peserta yang menjadi petugas paskibraka itu pulang saja jika dipaksa untuk membuka jilbabnya ketika bertugas. Sementara Ketua MUI Sumatera Barat itu menyerukan agar orang tua siswi yang punya anak dan sekarang ini menjadi anggota paskibraka itu diminta untuk menjemput pulang dan nanti akan disambut sebagai pahlawan anti penindasan. Pulang saja adik-adik yang berjilbab jika dipaksa harus membuka jilbabnya. Itu ujar Khalil Nafis yang saya kutip dari laman resmi dari Majelis Ulama Indonesia. Di media sosial saya membaca seruan dari Ketua Majelis Ulama Sumatera Barat, Buya Gus Rizal Gazahar, yang ini dia menyatakan bila harus lepas jilbab, jemput anak kita dan sambut sebagai pahlawan pejuang penindasan pasca 71 tahun kemerdekaan. Ini saya belum dapat sumber resminya, tapi ini beredar luas di media sosial. Tapi kalau saya membaca yang muncul di pemberitaan resmi, memang sikap dari Buya Gus Rizal Gazahar ini juga sangat keras. Sumatera Barat ini mengirim salah satu putri berjilbab untuk menjadi anggota paskibraka, ya ini bernama Maulia Permatasari, dan MUI Sumatera Barat itu dengan tegas menolak aturan yang mewajibkan paskibraka wanita itu melepas hijab pada upacara HUT kemerdekaan RI ke-79 yang akan digelar di IKN. Menurut Ketua MUI Sumbar bahwa kebijakan tersebut tidak didukung oleh satupun ulama, dan dia juga mengimbau umat Islam untuk memboikot kegiatan yang mendukung kebijakan yang dianggap memusuhi ajaran agama Islam, termasuk aturan yang mewajibkan paskibraka wanita membuka jilbab. Kalau tetap seperti itu, umat Islam kita imbau untuk memboikot kegiatan-kegiatan yang di dalamnya ada kebijakan yang membenci ajaran Islam tadi ya hari Rabu kemarin. Dan menurut Gus Rizal, umat Islam itu tidak boleh ikut serta dalam kegiatan yang dianggap maksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala demi memenuhi tuntutan manusia. Jelas ini menurut Buya Gus Rizal, sikap-sikap seperti ini, keputusan-keputusan semediak atau aturan seperti ini adalah bentuk dari Islamofobia. Dalam beberapa hari ini kan kita dihebohkan oleh kabar bahwa para peserta wanita anggota paskibraka ini yang mereka mengenakan jilbab tuh diminta menanggalkan jilbabnya ya. Mereka ini terdiri dari 18 orang gitu. Ada 17 nama, tapi nama yang beredar tuh yang paling pertama paling bikin heboh itu kan dari Aceh. Ini bernama Zuata Mahfurah Zuri ini. Reaksi dari Aceh juga tidak kalah kerasnya, mengingat bahwa ini dianggap tentu saja bagi Aceh ini yang merupakan pelanggaran dari kanun ya kalau di Aceh ini ya, di Nangro Aceh Darussalam ini, atau apa ya, hukum Islam yang diterapkan di sana gitu ya. Terus kemudian dari Sumatera Barat seperti saya sebut tadi ada Maulia Permata Putri, dari Jambi Rama Azahra, dan kemudian dari Riau ada bernama Kamilatun Nisa, Bengkulu Amanda Aprilia, dari Jawa Barat itu ada Sofia Sahla, daerah istimewa Yogyakarta Kainina Evelyn Chandra, Nusa Tenggara Barat Amna Kaila, Kalimantan Selatan itu Dela Selvavia Azahra, Kalimantan Barat Zahrus Tusta Dewi Artika, Kalimantan Tengah Ailisya Noren Ramadhani, Sulawesi Barat Mutiara Wasila, Sulawesi Tengah Zahra Aisyah Apliza, Gorontalo Nadif Islami F. Yasin, 15 Maluku Asih Arum Lestari, Maluku Utara yang nomor 16 yakni Aprilia Putri Mahendra. Nih, bahkan ini dari Papua Barat, ini namanya Indri Marwa Delvita Ahek. Sementara nomor 18 itu belum diketahui namanya. Ini coba bayangkan ya, ini dari Papua Barat ini saja, ini kan notabene dia dari provinsi non-muslim, itu justru utusannya menggunakan jilbab dan tidak ada persoalan, dan ternyata dia bisa lolos sampai tingkat nasional. Itu kan berarti kan ini prosesnya sangat panjang ya, mulai dari tingkat kabupaten atau kota kemudian sampai provinsi. Berarti provinsi seperti Papua Barat saja sudah tidak mendiskriminasi soal ini. Tapi yang jadi masalah begitu sampai di pusat kok malah terjadi diskriminasi. Ini tentu saja kalau pernyataan dari Kepala BPIP bahwa itu untuk menjaga kebinekaan, saya kira justru apa yang dilakukan oleh Kepala BPIP itu menghilangkan atau tidak mengakui adanya kebinekaan. Karena bagaimanapun umat Islam itu kan adalah bagian terbesar dari bangsa Indonesia, dan kemudian soal
mereka menjalankan syariat dan mengenakan pakaian sesuai dengan aturan agamanya saja kan itu juga dijamin oleh negara. Seperti dikatakan oleh Buya Gus Rizal tadi dari MUI Sumatera Barat, bagaimana mungkin itu ada aturan semacam itu karena di kepolisian dan dan juga di TNI ini institusi resmi negara, dan kemudian kalau mau mengklaim itu soal kecintaannya terhadap NKRI itu siapa sih yang melebihi TNI terutama, kan nggak ada. Kalau kemudian soal yang jargon-jargon kemudian klaim kecintaan terhadap Indonesia dan NKRI misalnya, siapa sih yang bisa mengalahkan ininya doktrinnya itu lawan TNI gitu ya. Dan TNI sendiri itu membolehkan hal semacam itu. Lah ini kok cuman paskibraka saja begitu kemudian dianggap itu melanggar kebinekaan. Ini benar-benar keterlaluan dan wajar sekali kalau kemudian ditolak oleh berbagai kalangan dan dikecam dari berbagai penjuru ini. Kasus ini bermula ketika Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini yang menangani masalah Paskibra, karena sebelumnya Paskibraka ini kan berada di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Makanya ketika muncul ribut-ribut ini, Menteri Olahraga Dito Aryo Tejo mengaku terkejut dan dia mencoba akan mengklarifikasi hal itu terlebih dahulu ke BPIP gitu ya. Ini jadi BPIP itu kemudian merintahkan para peserta putri itu untuk berlepas jilbab saat bertugas sebagai paskibraka dalam acara pengukuhan dan pengibaran bendera 17 Agustus 2024. Jadi ada dua momen itu yang mereka diharuskan untuk melepaskan jilbab pada saat-saat latihan tidak. Ya, tapi memang momen-momen itu sebenarnya momen yang penting karena itu ketika momen pertama ketika pengukuhan itu di hadapan Presiden Jokowi bersama dengan para petinggi negara, dan sementara untuk pada pengibaran bendera itu kan momen yang paling banyak disorot oleh mata publik di Indonesia bahkan juga dunia. Ini kenapa saya menyebutnya sekarang menjadi perhatian dunia karena kan ini dilaksanakan di IKN. Dan semua mata itu tertuju ke IKN untuk melihat bagaimana apa yang akan terjadi di IKN ya. Bukan karena mereka kagum, tetapi ini kan momen yang langka karena Pak Jokowi memaksakan upacara 17 Agustusan itu di IKN bahkan dengan biaya sampai puluhan miliar, hampir tembus 100 miliar. Pak Jokowi nggak peduli. Itu saya kira yang lebih menarik perhatian publiknya, bukan soal upacara 17 Agustusnya. Soal ini kemudian mendapat respon dari Kepala BPIP, Profesor Yudian Wahyudi. Dia menyatakan begini, sehubungan berkembangnya wacana di publik terkait tuduhan kepada BPIP melakukan pemaksaan lepas jilbab, BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab, itu kata Yudian Wahyudi. Dia menyampaikan keterangannya di Ibu Kota Nusantara, Penajam Pasir Utara itu kemarin hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024. Yudian menjelaskan pakaian, atribut, dan sikap tampang paskibraka sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan paskibraka adalah kesukarelaan. Hal itu dilakukan karena para paskibraka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan paskibraka dan pengibaran bendera pada upacara 17 Agustus. Jadi itu hanya pada upacara kenegaraan saja. Yudian juga menyampaikan saat proklamasi Indonesia terdiri dari berbagai kebinekaan. Nah ini yang jadi saya kira yang betul-betul keblinger logikanya itu. Dalam rangka menjaga kembali persatuan, sambung dia, dibuatlah paskibraka dalam bentuk seragam untuk menjaga kebinekaan itu dalam rangka kesatuan. Dan untuk menjaga dan merawat tradisi kenegaraan tersebut, BPIP telah menerbitkan Peraturan BPIP nomor 3 tahun 2002 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 51 tahun 2022 tentang program paskibraka yang mengatur mengenai tata cara pakaian dan sikap tampang paskibraka. Dia menyatakan aturan tersebut tahun 2024 telah ditegaskan dalam surat keputusan Kepala BPIP nomor 35 tahun 2024 tentang standar pakaian, atribut, dan sikap tampang pasukan pengibar bendera pusaka. Hal itu menandakan paskibraka memahami konsekuensi ketika mereka mendaftar, kata dia. Karena pada saat pendaftaran, setiap calon paskibraka tahun 2024 itu mendaftar secara sukarela untuk mengikuti seleksi administrasi dengan menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp10.000. Nah, pernyataan dari Yudian inilah yang kemudian dibantah oleh Kiai Khalil Nafis. Ini saya masih membacanya di
laman dari MUI ya, yang dia menyatakan bahwa aturan tersebut itu membuat BPIP itu tidak patuh dan melanggar konstitusi dan Pancasila. Buat apa bikin aturan melepas jilbab saat upacara saja? Sungguh ini aturan dan kebijakan yang tak bijak, tak adil, dan tak beradab. Kiai Khalil menyebut BPIP juga telah melanggar aturannya sendiri dalam pelarangan penggunaan jilbab bagi paskibraka. Dalam aturan BPIP nomor 3 tahun 2022 tentang pelaksanaan peraturan Presiden nomor 51 tahun 2022 tentang program pasukan pengibar bendera pusaka, itu pada bab 7 tata pakaian dan sikap tampang paskibraka diatur itu sebagai berikut. Ini detailnya ini dikutip oleh Kiai Khalil Nafis dari peraturan itu sendiri ya. 1, setangan leher merah putih. 2, sarung tangan warna putih. 3, kaos kaki warna putih. 4, ciput warna hitam dan dalam kurung untuk putri berhijab. Ini jelas itu ya ada aturannya. Kelima, sepatu pantofel warna hitam, bagaimana gambar di bawah. 6, tanda kecakapan, garis miring candid dikenakan saat pengukuhan paskibraka. Namun ternyata peraturan itu kemudian disunat. Ini bahasanya Kiai Khalil Nafis. Oleh keputusan Kepala BPIP nomor 35 tahun 2024 tentang standar pakaian, atribut, dan tampang paskibraka. Pada poin 4 ditegaskan pakaian ciput bagi yang berjilbab dihilangkan sehingga poin kelengkapan dan atribut paskibraka hanya 5 poin. Jadi ini memang betul-betul permainannya Yudian Wahyudi, tapi kemudian dengan dasar itu dia merasa aturannya seperti ini dan itu yang dilanggar. Ya makanya saya sebut tadi itu ini benar-benar keblinger ya manusia yang satu ini. Kenapa? Karena bayangkan untuk Provinsi Papua Barat saja itu mereka mentolerir dan meloloskan bahkan dan mengutus yang menggunakan jilbab. Nah dia sendiri yang kemudian sampai di Jakarta dia yang melarang semuanya itu ya. Jadi menurut Kiai Khalil Nafis keputusan dari Kepala BPIP tersebut sangat menyakitkan karena telah bermain-main dengan ajaran agama. Selain itu, pernyataan tersebut juga bukan untuk kebinekaan tetapi merupakan bentuk pemaksaan untuk penyeragaman. Adik-adik paskibraka yang bertanda tangan persetujuan tak memakai jilbab berarti tak boleh ikut mengibarkan bendera kalau masih menggunakan pakaian yang berjilbab. Jadi kata Khalil Nafis ini merupakan diskriminasi kepada umat Islam di negeri yang mayoritas Muslim. Ini betul-betul ironi ya. Jadi kalau kemudian ini mengundang kontroversi dan mengundang kecaman, saya nggak terlalu terkejut. Tetapi karena ini yang melakukan adalah Yudian Latif, saya itu tidak terkejut sama sekali. Begitu tahu apa yang terjadi dan kemudian siapa yang memutuskan, oh BPIP, oh kepala BPIP-nya masih Yudian Latif, saya nggak kaget sama sekali karena figur yang satu ini kan memang sangat kontroversial bahkan sebelum dia dilantik menjadi Kepala BPIP. Sejak dia masih menjadi Rektor Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Sunan Kalijaga ya. Anda pasti bingung kok sekarang belakangan ini banyak sekali ya orang-orang dari IAIN, lulusan IAIN, profesor atau dokter dan sebagainya dari IAIN itu yang jadi kelakuannya itu aneh-aneh ya. Anda tinggal lihat dia itu setelah dari IAIN sekolahnya kemana. Dan dari situ aja kita tahu bahwa mereka itu kan banyak sekali menimba ilmu di negeri-negeri barat dan mereka dicuci otaknya dan kemudian menjadi sekuler. Nah, sebelum dilantik menjadi Kepala BPIP, Yudian itu waktu masih dia menjadi rektor di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dia pernah membuat kebijakan melarang penggunaan cadar bagi mahasiswinya di kampus. Ini diterbitkan dia pada tahun 2018. Aturan ini mendapat protes dari banyak pihak dan namun Yudian menjelaskan aturan itu dikeluarkan untuk menjaga ideologi para mahasiswa dan memudahkan kegiatan belajar mengajar di kampus. Bahkan bagi mahasiswa yang melanggar akan diperingatkan dan dibina bahkan bisa dikeluarkan. Ini memang orangnya sejak dulu mau diprotes mau apa dia tetap keras kepala. Nah, yang ini sebenarnya belum terlalu parah, tapi ketika dia sudah terpilih menjadi Kepala BPIP, itu kemudian dia memberikan pernyataan bahwa agama itu menjadi musuh terbesar Pancasila. Waktu itu dia banyak sekali dihujani kritik, bahkan ketika rapat kerja dengan DPR, dia benar-benar dicecar habis oleh anggota DPR. Yudian kemudian memberikan penjelasan agar, kata dia, tidak menghadapkan Pancasila dengan agama. Kata dia maksudnya seperti itu. Maksudnya Pancasila itu agamis karena kelima sila itu mudah ditemukan di kitab suci keenam agama yang diakui secara konstitusional oleh NKRI, kata dia. Setelah heboh itu mereda, kemudian Yudian Wahyudi bikin lagi kegemparan. Dia mengusulkan, mewacanakan agar ucapan Assalamualaikum itu cukup diganti dengan salam Pancasila.
Namun pernyataan ini katanya bukanlah usulan BPIP dan Yudian pun mengaku tidak menarasikan menggantikan Assalamualaikum dengan salam Pancasila. Akan tetapi katanya yang disampaikan adalah terkait kesepakatan-kesepakatan nasional tentang tanda dalam bentuk salam bagi pelayanan publik. Dalam hal ini kaitannya adalah salam Pancasila, kata dia. Salam Pancasila sebagai salam kebangsaan, kata dia, diperkenalkan untuk menumbuhkan kembali semangat kebangsaan serta menguatkan persatuan dan kesatuan yang terganggu karena menguatnya sikap intoleran. Itu dijelaskan oleh Direktur Sosial Komunikasi dan Jaringan BPIP Aris Heru Utomo. Nah, kemudian yang terakhir ini yang juga bikin kontroversi itu adalah ketika Profesor Yudian menyatakan Soekarno itu adalah umat Islam paling berhasil meneladani politik Nabi Muhammad. Wah, ini apa urusannya ini? Apa urusannya karena apanya kepala badan pembinaannya ya itu Ibu Megawati ya gitu ya. Dia menyatakan bahwa Soekarno itu berhasil meneladani politik lapangan seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad pada waktu Mekah revolusi pertama tidak berdarah dalam sejarah. Bung Karno memimpin bangsa Indonesia ini proklamasi tidak berdarah. Konyol banget ini manusia ya. Ya memang proklamasinya tidak berdarah, tapi kan proses untuk mencapai proklamasi itu sampai menuju proklamasi itu berdarah-darah. Ini kan dia seperti menafikan perjuangan para tokoh-tokoh pahlawan, para pendahulu kita. Sebutlah Anda di mana ya. Mulai dari kapan itu kan semuanya berdarah-darah berhadapan mulai soal 10 November, Diponegoro, banyak hal lah. Anda tinggal menyebutnya itu banyak sekali kasus-kasus semacam ini. Bahkan kemudian setelah Indonesia merdeka ada agresi Belanda dan sebagainya, itu kan juga berdarah-darah semua. Selain itu kata Yudian, juga menyebut juga Bung Karno berhasil mewujudkan teori politik majemuk seperti dalam Piagam Madinah. Prestasi Soekarno lainnya adalah berhasil mempersatukan seluruh kerajaan di Indonesia menjadi satu negara yaitu NKRI. Anda pasti bertanya-tanya ya, apa maksud semuanya ini dari Yudian ini ya? Kalau di media sosial saya membaca ini ya semua menuduh bahwa dia ini menjilat ini. Mau jadi menteri mumpung ini kan akan ada pemerintahan baru. Atau jangan-jangan dia ini juga mau masuk kabinet Jokowi ini kan walaupun sudah mau berakhir tinggal beberapa bulan. Tetapi Pak Jokowi kan kemarin baru saja melakukan reshuffle dan kemudian sekarang muncul isu baru lagi bahwa Pak Jokowi itu akan melakukan reshuffle kabinet. Siapa tahu dengan pernyataan-pernyataan kontroversi yang sejalan ini dengan cara berpikirnya Pak Jokowi, ya kemudian dia beruntung dan bisa masuk di kabinet. Banyak yang menduga seperti itu. Saya kira nanti kalau ternyata kemudian dengan berbagai kontroversi ini ternyata Pak Yudian ini nggak dapat apa-apa, nggak dapat jabatan baru juga di pemerintahan baru, ya untuk kembali lagi misalnya ke habitat lamanya di kalangan akademisi Islam atau itu sangat berat ya buat Pak Yudian ini karena dengan sikap-sikapnya yang sekarang ini dia sudah layak di persona non grata kan. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.